Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Santri Misteri. Kita sekarang masih di lokasi Desa Jetis, Jombang. Kita berada tepatnya di dam pintu air yang di part 1 sudah kita bahas tentang meninggalnya anak yang sedang bermain atau berenang di lokasi ini. Nah, kemarin kita bicara dengan narasumber, yaitu beliau Pak Nuh, itu penjaga dari dam pintu air ini. Beliau juga sempat melihat di salah satu pintu air, dekat pintu air, itu ular yang besar dan panjang. Bukan panjang, wujudnya panjang itu. Dia melihat ular itu bergerak. Punya itu nggak habis-habis. Berarti panjang. Nah, dari situ kita mungkin melihat secara fisik beliaunya. Nah, kita coba untuk ungkap sisi gaibnya tentang keberadaan ular tersebut. Apakah berhubungan dengan kejadian yang ada di sini, dan juga apapun kejadian yang bersifat mistis di daerah yang katanya cukup disegani oleh warga sekitar. Untuk itu mari kita ungkap bersama tim Santri Misteri. Tapi jangan lupa, bagi Anda yang belum subscribe, like, share, dan komen. Mari kita akan undang dari tim Santri Misteri. Assalamualaikum Gus Muji. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. kita lanjut part 2 Ya. tentang lokasi yang sama dengan kemarin yang kita bahas di Waduk Jetis di Jombang. Ya. Nah, ini dari kesaksian penunggu pintu dam. Ya. Nah, dia kemarin tuh bilang kalau memang dia sempat melihat ular yang besar berwarna hitam, ya, panjang. Ya. Dia melihat tubuhnya itu bergerak menuju salah satu dinding dari damnya ini, tidak habis-habis. Ya. Jadi panjang gitu. Dan juga ada fenomena di dinding waduknya itu, ya, di sisi tempat itu keluar masuk, kalau dibangun gampang sekali dia itu rapuh. Nggih. Sampai posisi sekarang pun masih rapuh. Padahal yang sisi lainnya bagus. Nah, itu mungkin bisa diungkap dari Santri Misteri, sebenarnya apa, dan kondisi apa ular tersebut memang ada atau mungkin ular gaib. Ya. Ada pesan apa itu? Ya, nanti kita langsung aja ke acara ini. Kita mediumkan saja biar langsung jelas apa sebenarnya. Itu benar ular tumbuhan atau gaib. Nah, waktu dan tempatnya. Langsung kita panggil teman dari tim Santri Misteri untuk mediumasi. Ya, demikian tadi pemirsa Santri Misteri. Ini saya akan coba langsung menghadirkan sosok ular yang dilihat oleh penjaga dari pintu air ini, dari dam ini. Sosok ular tersebut gaibnya siapa dan kenapa dia berada di situ, ya, biar lebih jelas. Kita bersihkan dulu ya mediumnya biar nanti tidak ada yang mengganggu acara kita ini. Dengan izin dari Sang Yang Nurjaya Nirwana, jin setan firman penyusup dan yang akan menyusup menjadi muslim. Jadi muslim Allah. Semua penyusup dari dalam maupun dari luar semua terkunci, tidak bisa mempengaruhi mediumasi ini. Allahu. Hanya makhluk yang saya mediumkan yang boleh hadir dan bicara. Atas izin dan perintah dari Sang Yang Nurjaya Nirwana, sosok ular yang dilihat oleh penjaga pintu dam ini yang berwujud ular raksasa, yang ular yang besar itu, saya mohon untuk hadir. Silakan hadir masuk ke dalam jasad teman saya yang di sebelah saya ini. Silakan hadir.
Mungkin Sang Hyang Nurjaya karena makhluk ini bisa bicara seperti bahasanya manusia. Ini dari bangsa apa? Siluman. Siluman apa? Hmm? Hmm? Bisa duduk seperti manusia. Duduk seperti manusia. Biar ngobrolnya enak. Silahkan duduk seperti manusia. Duduk yang bagus, duduk yang bagus. Duduk yang bagus seperti manusia. Dari bangsa apa ya? Siluman. Siluman. Siluman apa? Siluman ular. Benar ini yang dilihat oleh penjaga dari pintu air ini. Yang diceritakan ke saya kemarin. Yang dilihat anak buah kamu. Itu bukan kamu. Nah, kamu siapanya? Pemimpinnya. Yang pemimpin dari ular ini wujudnya sama ular betina atau jantan? Jantan. Nah, menurut keterangan dari siluman harimau yang saya mesinkan kemarin itu, di situ katanya wilayahnya ratu ular. Ada seorang sosok ratu di situ. Oh, itu penguasa kalian? Atasan kalian? Apakah atasannya boleh hadir di sini? Silakan saya undang atasannya biar hadir di sini ya, kalian ya. Ya. Atas izin dan perintah dari Sang Hyang Nurjaya Nirwana Ratu dari ular ini, saya mohon hadir masuk dalam jasad ini. Jasad itu seperti manusia biasa. Makhluk ini bisa bicara seperti bahasanya manusia. Ini yang ada siapa? Kamu benar ratu dari ini, ular-ular itu. Kamu penguasa di situ. Ya. Terus kamu kenal atau pernah mendengar yang namanya Sang Hyang Nurjaya Nirwana enggak? Pernah mendengar? Ampuni kami. Saya tanya pernah mendengar enggak kok? Ya. Pernah. Apa yang kalian dengar tentang Sang Hyang Nurjaya Nirwana? Beliau raja dari segala alam gaib. Dia raja dari segala alam gaib. Terus kalau sudah tahu beliau raja dari segala alam gaib, maukah kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya? Saya sebagai pengikut beliau. Saya. Gimana? Bersedia? Iya. Nah, kalian berada di sebelah dari sungai ini, memang bertempat tinggal di situ atau gimana ceritanya? Atau ada kerajaan kalian di situ? Kerajaan kalian jauh dari sini? Di sebelah. Itu kenapa kok dinding dari sungai itu kok rapuh? Itu jalan kalian untuk masuk ke istana kalian? Iya. Memang istana kalian ada di sekitar situ, jauh dari situ atau di sebelahnya situ? Kebun-kebun itu. Sudah berapa lama istananya ada di situ? Sudah lama. Kalian tadi kan bilang dari bangsa siluman.
Berarti dulu pernah hidup jadi manusia. Iya. Dulu hidup di waktu jadi manusia itu di zaman apa? Kerajaan Kerajaan Daha. Ya terus kenapa kalian nggak bisa jadi siluman ular ini? jadi mengikuti arahan guru saya. Kalian sengaja mengikuti arahan guru kalian. Ya. Untuk apa katanya? Meditasi. Meditasi menambah ilmu. Terus sekarang ilmu sudah tinggi berarti. Terus jadi ular. Tidak tahu. Ataukah kalian di sini ada yang menugaskan kalian mungkin? Sebenarnya memang dipersiapkan untuk itu. Oh, dipersiapkan untuk itu, untuk tugas itu. Ada tugas apa kira-kira? Kalau boleh saya tahu. Menjaga suatu wilayah atau menjaga sesuatu? Kenapa nggak boleh diceritakan? Saya salah satu pengikutnya dari Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Apakah masih ada rahasia lagi? Kira-kira apa yang kalian percaya? Adakah kaitannya dengan beliau Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana atau tidak? Yang keras dong ngomongnya. Siapa yang menetapkan kamu menjaga? Panglima? Panglima dari mana? Panglima dari Daha. Apa katanya? Kalian dititah untuk menjaga peti. Terus pesannya dari beliau apa? Disampaikan guru saya hanya harus mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri untuk apa? Untuk yang kemungkinan bisa orang-orang jahil. Saya dipersiapkan guru saya untuk melatih menambah keilmuan saya. Terus peti itu kenapa? Tahu nggak? Nggak tahu. Terus pesan dari orang yang memerintahkan kalian untuk menjaga peti itu apa pesannya? Ada seseorang datang untuk mengambil kalau jika sudah ada pada waktunya. Iya. Ya berarti kan kalian juga harus tahu kira-kira orang itu ciri-cirinya seperti apa, aromanya seperti apa, kan seperti itu. Aroma jannahnya. Terus ciri-ciri yang lain apa? Aroma jannahnya juga keemasan. Itu aja. Ya. Ciri-ciri yang disampaikan. Hanya itu ciri-ciri yang disebut. Terus sekarang kamu sudah menemukan orang seperti itu atau belum? Apa yang mustahil? Aroma apa yang kamu cium?
itu kan baru aromanya. Sekarang dilihat penglihatannya. Kenapa? Hmm? Sampaikan. Datang sekarang orang yang disampaikan oleh orang yang menitipin kamu itu ciri-cirinya. Ngapunten, dalam boten sumber. Lah kenapa nggak tahu? Dari tadi kan penciumannya kasih. Memang ada berapa banyak yang jaga di sini? Triliunan. Triliunan. Mereka itu siluman ular semua. Iya. Ya ada tugas seperti itu. Iya. Ganggu manusia di sekitar sini nggak? Jin, bukan kalian. Bukan. Jadi tugas kalian jaga. Iya. Yang kalian jaga hanya sekitar satu kota itu atau lebih banyak lagi? Dalam bot. Tidak sudah memenangkan bukan. Banyak. Ya, ini aja lah. Sekarang kalian lanjutkan tugas kalian. Nanti suatu saat kalau ada perintah dari guru saya akan datang lagi ya. Sendiko. Sudah dijalankan, kita laksanakan lagi perintahnya. Dijalankan tugasnya sungguh-sungguh ya. Nanti biar dibantu oleh beberapa hal. Nanti biar bantuan. Ya. Sendiko. Sudah, silakan kembali ke tempatnya. Saya mohon maaf, ini sudah mengganggu tugas kalian ya. Silakan dilanjutkan tugasnya karena hari ini kita belum dapat izin dan perintah dari beliau saya. Ini harus kita dapat izin. Ya. Sudah, silakan kembali ke tempatnya. Terima kasih sudah ada di sini. Nuwun sewu. Ya. Makhluk ini keluar besi kita saja. Allah. Nah, itu tadi hasil mediasi dari ular yang penampakannya dilihat oleh penjaga pintu air. Jumlahnya sangat ribuan, Mas. Jumlahnya katanya triliunan. Ya, banyak sekali nih. Ya, karena dia di situ kan ada tugas Oh. menjaga sesuatu. Iya. Jadi saya tidak menyeramkan mereka. Iya. Karena kalau mereka nanti kita islamkan, mereka ini tidak bisa melanjutkan tugas. Bisa jadi ini juga ya, suatu polemik yang luar biasa nanti. Ya, nanti kan takutnya sesuatu yang dijaga itu bisa jadi rebutan orang-orang yang tidak mempunyai hak dan kepentingan. Tapi nggak ada hubungan dengan musibah yang ada di sini itu tadi mereka jawabnya tidak ada. Kebanyakan yang mengganggu itu adalah rajin. Oh, para jin. Jadi mereka fokus pada tugas mereka. Ya. Apabila ada yang mengganggu tugas mereka atau ya, daerah tersebut, baru ada yang ada daerah itu mereka yang bertindak. Ya. Oke, itu tadi bisa diungkap dari sisi gaib oleh santri misteri. Jangan sampai apa yang disampaikan oleh pihak-pihak yang mengetahui fenomena tadi itu kita buat menjadi suatu kemusyrikan. Kita sebagai insan yang beriman, saya kira bisa harus memilih hikmah dari apa yang telah kita lakukan kali ini. Anda boleh percaya, tapi itu tadi Anda bisa ambil hikmahnya dari kejadian yang telah terjadi.
kira ngoten. Nggih. Iya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau menyinggung satu hal, dua hal dan beberapa pihak. Tidak ada maksudkan kita untuk ke sana. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.